Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 561 Akademi King Lu. Itu adalah Akademi King Lu. Pria berbaju biru itu adalah Jiang Yi, bantuan dari luar Akademi King Lu. Dia dari pasukan penguasa Sekte Qianyun. Saya mendengar bahwa dia bisa berada di peringkat 10 besar di antara murid dalam Sekte Trigram Awan. Dia bisa dianggap jenius dalam kultivasi bela diri karena dia membawa seni kekacauan primal ke tahap ke-8. Orang di sana itu adalah bantuan dari luar Akademi Awan Mengalir, Bai Yuchen dari Paviliun Kingmu. Tidak ada yang istimewa dari dia, tapi ku dengar dia diundang karena dia memiliki kesempatan dan memperoleh artefak spiritual yang kuat, jelas Mo Ling dengan sabar pada Lin Yun. Lin Yun tahu bahwa dia berusaha keras untuk mengumpulkan informasi ini. Jika apa yang dikatakan Musue benar, maka berbagai akademi pasti menaruh harapan pada pembantu yang mereka undang. Dia pertama kali melihat Bai Yuchen, yang terlihat biasa saja. Tapi pupil matanya sangat cerah dan penuh dengan energi jiwa. Adapun Jiang Yi, dia tampak lebih biasa. Dia mengenakan pakaian biru seperti Lin Yun saat dia duduk di kursinya dengan mata terpejam. Tapi untuk beberapa alasan, Lin Yun merasa bahwa Jiang Yi bahkan lebih merepotkan daripada Bai Yuchen. Lagi pula, Mo Ling mengatakan bahwa dia bisa berada di peringkat 10 besar di antara murid dalam Sekte Qianyun. Jadi tidak mungkin Lin Yun berani meremehkannya. Ini akan menarik. Untuk beberapa alasan, hati Lin Yun dipenuhi dengan beberapa harapan. Dia bertempur dalam banyak pertempuran sejak dia datang ke kota Yuzu, tetapi mereka semua bersama murid-murid Akademi Tianfu. Adapun pasukan Tuan, dia hanya mendengar tentang mereka. Tapi dia melihat ke arah Chao Zhen dari Akademi Azurehut sekali lagi. Bagaimanapun juga, orang itu adalah seorang jenius yang mengerikan dari kediaman Salju Utara, yang dikenal memiliki kemungkinan tertinggi untuk berada di peringkat awan naga. Tepat pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan tatapan padanya. Ketika Lin Yun menoleh, dia melihat Musue menatapnya dalam-dalam. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Lin Yun bisa mengetahui apa yang dia coba katakan. Dia pasti mencoba untuk mengatakan bahwa kompetisi itu adalah medan pertempuran bagi para jenius dari pasukan Tuan. Ada banyak orang berkumpul di sini dan fokus mereka tertuju pada Cao Xiu, Jiang Yi, dan Bai Yuchen. Semua orang memandang mereka bertiga dengan iri. Ada miliaran nyawa di domain selatan kuno dengan puluhan ribu kerajaan, tetapi hanya ada 9 pasukan penguasa. Nama-nama pasukan penguasa bergema bagi semua orang, bahkan di Kekaisaran Qin besar. Mereka seperti bintang yang bersinar terang di langit, menyelimuti domain selatan kuno. Murid-murid yang berasal dari pasukan Tuan diselimuti oleh lingkaran cahaya yang akan menarik perhatian semua orang. Tapi sungguh menggelikan bahwa orang-orang itu berpikir bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Bagi Lin Yun, dia akan memperlakukan mereka dengan serius, tapi dia tidak akan pernah meremehkan dirinya sendiri. Melihat tidak ada perubahan pada ekspresi Lin Yun saat dia memejamkan mata dan mengabaikannya, Musue menjadi sangat marah karena Lin Yun telah mengabaikannya. Apakah Lin Yun benar-benar berpikir bahwa dia sehebat itu karena dia mengalahkan Huang Yan? Jika dia memiliki kemampuan, maka dia harus mengalahkan lawan-lawannya di atas panggung. Seiring berjalannya waktu, diskusi di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih keras. Tak lama kemudian, Lin Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh gunung telah meletus. Orang itu sudah datang. Lin Yun membuka matanya dan melihat ke pintu masuk. Dia bisa melihat sekelompok orang berjalan dengan bangga. Orang yang memimpin kelompok itu memiliki ciri-ciri yang jelas dan wajah yang acuh tak acuh. Dia memiliki tubuh yang lemah, tapi dia membuat Lin Yun merasa tidak nyaman. Dia tidak memiliki temperamen yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sebaliknya, sosok ringkih itu tampak seperti pedang hantu yang datang dari neraka. Lin Yun belum pernah melihat Chao Zhen sebelumnya, tapi dia yakin bahwa orang ini adalah Chao Zhen. Tidak hanya Lin Yun, tapi Jiang Yi, Bai Yuchen, dan Cao Xiu semuanya berbalik untuk melihat Chao Zhen. Orang ini telah membunuh seorang kultivator pengembara tingkat yang lebih besar setahun yang lalu. Bahkan jika mereka tidak tahu tentang kultivasinya saat ini, mereka masih bisa memperkirakannya. Reputasi Chao Zhen bahkan lebih kuat dari gabungan mereka bertiga dan tidak ada dari mereka yang berani menganggap enteng Chao Zhen ketika mereka melihatnya.
Kompetisi 5 akademi diselenggarakan setiap 2 dekade sekali. Saya yakin semua orang tahu tentang peraturannya, tapi saya akan mengulanginya lagi. Di babak pertama, 4 akademi akan saling berhadapan dan pemenang terakhir akan menghadapi juara kompetisi terakhir, Akademi Zilu. Setiap akademi akan mengirimkan 3 orang dan akademi pertama dengan 2 kemenangan akan keluar sebagai pemenang. Di babak kedua, kedua akademi akan mengirimkan petarung terkuat mereka dan pemenangnya akan menjadi pemenang terakhir kompetisi ini. Peraturan tersebut diumumkan oleh seorang pria tua yang turun dari langit. Semua orang tahu bahwa orang ini adalah tetua dari klan besar di kota Yuzu. Tang Yu memasang ekspresi serius saat dia memegang token dan menuangkan energi asalnya ke dalamnya. Detik berikutnya, token itu membentuk pilar yang melesat ke langit. Akademi lain juga memiliki token bercahaya serupa. Keempat token tersebut membentuk 4 pilar yang berwarna hitam atau putih. Menurut aturan, pilar hitam akan berhadapan dengan pilar hitam lainnya dan pilar putih akan berhadapan dengan pilar putih lainnya. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pilar hitam lainnya adalah milik Akademi King Lu. Akademi King Lu. Mata Mo Ling berkedip-kedip. Akademi King Lu tidak sulit untuk dihadapi. Kita harus menentukan urutan pertarungan kita. Jika petarung terkuat melawan petarung terlemah, ada kemungkinan besar mereka akan kalah. Jadi ada juga beberapa strategi dalam mengatur urutannya. Untuk Akademi Tianfu, mereka secara alami akan mengirimkan yang terlemah terlebih dahulu, Liu Yunyan. Sedangkan untuk Lin Yun dan Musue, mereka akan dibahas nanti. Aku bisa pergi dengan pengaturan apapun, kata Lin Yun. Kalau begitu kamu bisa pergi kedua, kata Mo Ling. Musue akan pergi terakhir. Saya tidak punya pendapat, kata Musue. Dia juga ingin melihat penampilan Lin Yun karena urutan kedua sangat penting. Bagaimanapun, tekanan akan besar jika orang pertama kalah. Dan jika babak kedua juga kalah, mereka akan kalah dalam kompetisi. Sebaliknya, urutan kedua sangat penting jika orang pertama menang. Siapapun bisa mengatakan bahwa Mo Ling menaruh harapan besar pada Lin Yun. Kedua belah pihak tolong kirimkan peserta pertama Anda. Suara tetua itu bergema di seluruh gunung sekali lagi saat Liu Yunyan membumbung tinggi ke langit. Itu Liu Yunyan. Sekarang, ini menarik. Ayahnya adalah penyebab hilangnya Akademi Tianfu 2 dekade lalu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Akademi akan mengirimnya keluar 2 dekade kemudian. Saya mendengar bahwa pembantu Suanyang tidak datang. Mereka mendapatkan seseorang dari Kekaisaran Qin besar sebagai penolong mereka. Jika Liu Yunyan kalah dalam pertempuran ini, maka akan berbahaya bagi Akademi. Daerah sekitarnya penuh dengan diskusi setelah kemunculan Liu Yunyan. Para tetua dan murid Akademi Tianfu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Lawan Liu Yunyan juga mendarat di atas panggung pada saat yang sama saat dia menatap Liu Yunyan dengan tatapannya yang menyerang. Orang ini adalah Zhou Qin. Dia adalah yang terlemah di Akademi King Lu. Jika Liu Yunyan tampil normal, ada kemungkinan besar dia akan menang, analisa Mo Ling dengan tenang. Tapi Lin Yun menyadari bahwa jarinya bergerak. Jelas, dia tampak tidak setenang penampilannya. Lin Yun, kau tetaplah seorang kurial terlepas dari apakah kita menang atau kalah dalam pertarungan ini. Kami memiliki harapan selama kamu bisa menang, kata Mo Ling. Tang Yu dan tetua yang lain tahu betapa kuatnya Lin Yun. Mereka juga tahu dia bukanlah orang yang bisa diukur dari tingkat kultivasinya. Namun, lawannya mungkin adalah Jiang Yi, jenius dari Sekte Qianyun. Jadi tidak satu pun dari mereka yang akan merasa tenang sampai mereka melihat Lin Yun mengalahkan lawannya. Aku harap kalian bisa memberiku kesempatan untuk berdiri di atas panggung. Jika tidak, aku akan kembali dengan sia-sia, kata Musue. Lin Yun hanya melirik Musue sebelum dia kembali ke panggung. Dia bukan orang yang banyak bicara, jadi dia tidak repot-repot berbicara. Hanya waktu yang akan membuat Musue memakan kata-katanya. Bab 562 mulailah dengan sukses. Dibandingkan dengan Zhou Qin, Liu Yunyan menarik lebih banyak perhatian karena para penonton berbicara tentang bagaimana ayahnya membawa penghinaan ke akademi. Berbagai julukan telah jatuh kepada ayahnya, seperti sombong, bodoh, dan sampah. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi pusat perhatian 2 dekade kemudian. Mungkin ada jarak antara panggung dan tempat duduk penonton, namun Liu Yunyan dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan semua orang. Dia mengalami beberapa perubahan di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata mereka. Ekspresinya gugup dan bulir-bulir keringat menetes dari dahinya. Zhou Qin sangat merasakan hal ini dan dia tidak bisa menahan senyum. Itu adalah kabar baik baginya bahwa mentalitas lawannya terpengaruh sebelum pertempuran.
Ketika murid-murid dan tetua Akademi Qinglu yang lain melihat adegan ini, mereka juga memiliki senyum di wajah mereka. Di sisi lain, pihak Akademi Tianfu tampak gugup. Bagaimanapun, setiap kemenangan sangat penting. Akan sangat membantu Akademi jika Liu Yunyan bisa menang. Kakak Liu sepertinya sedikit gugup. Saya tidak terlalu optimis dengan pertarungan ini, kata Mu Sue. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati karena dia menyadari bahwa Liu Yunyan tidak dalam kondisi yang baik. Tidak, aku percaya padanya, kata Lin Yun. Mu Sue mengerutkan alisnya ketika dia mendengar itu karena Lin Yun sepertinya berlawanan dengan apa yang dia katakan. Dia tidak percaya bahwa Liu Yunyan bisa mengalahkan lawannya dalam keadaan seperti ini. Mari kita mulai, kata tetua saat dia meninggalkan panggung. Saya bersimpati pada pengalaman ayahmu 2 dekade lalu, tapi saya tidak akan mudah hari ini, senyum Zhou Qin sambil sengaja menyebut nama ayah Liu Yunyan untuk memicu emosinya. Serang aku jika kau bisa, kata Liu Yunyan dengan ekspresi kaku. Dia menghunus pedangnya dan menerkam Zhou Qin saat sinar dingin keluar dari pedangnya. Zhou Qin tersenyum saat dia melepaskan energi asalnya yang terdengar seperti raungan binatang iblis kuno. Dia melemparkan pukulan yang bergemuruh seperti kilat dan menghancurkan aura pedang yang datang padanya. Teknik pedang ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Tang Yu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini. Tidak masuk akal jika ada begitu banyak kekurangan dengan kekuatan Liu Yunyan. Zhou Qin sepertinya telah memprediksi adegan ini saat dia menerjang maju. Liu Yunyan, terima pukulanku. Zhou Qin melangkah maju seperti binatang iblis saat dia melemparkan pukulan ke arah pedang Liu Yunyan. Pedang Liu Yunyan mulai bergetar hebat, yang mengejutkannya dan hampir membuatnya kehilangan cengkeraman pada pedangnya. Pukulan ini terlalu kuat, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Ayo mulai lagi. Zhou Qin tertawa menyeramkan saat tubuhnya bersinar hijau. Saat dia meraung, dia menghindari beberapa serangan mematikan Liu Yunyan untuk mendekatinya. Wajah Lin Yun berubah ketika dia melihat adegan ini karena keadaan tidak akan optimis jika ini terus berlanjut. Zhou Qin jelas-jelas telah menggunakan titik sakit Liu Yunyan untuk melawannya. Jika tidak, kemenangan tidak akan pasti jika Liu Yunyan memulihkan keadaannya yang biasa. Bagaimanapun, tidak ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Liu Yunyan menjadi kuyu selama sebulan terakhir karena tekadnya. Lin Yun tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik sejak pertama kali dia melihatnya. Jadi tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan lawannya jika dia bisa menyesuaikan keadaannya. 10 jurus kemudian, Zhou Qin melontarkan sebuah pukulan yang membuat Liu Yunyan terpental. Dia masih terlalu lemah. Apakah Akademi Tianfu memiliki sesuatu yang longgar dalam pikiran mereka? Dia dikalahkan hanya dalam 10 jurus. Ratapan terdengar di daerah sekitarnya saat banyak orang menggelengkan kepala mereka. Wajah Liu Yunyan pucat saat dia jatuh ke tanah dengan ketakutan yang tak berujung di dalam hatinya. Segala sesuatu di sekelilingnya gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa mendengar suara-suara dan orang-orang menggelengkan kepala. Rasanya seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya, yang membuat wajahnya semakin pucat. Dia bisa membayangkan betapa kecewanya Akademi Tianfu menatapnya, termasuk orang itu. Orang itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk membawakan teratai emas api nila untuknya. Tanpa dia, dia tidak akan berdiri di sini. Ketika sosok Lin Yun muncul di benaknya, tekad memenuhi mata Liu Yunyan saat dia bisa melihat bagaimana pemuda itu mempertaruhkan nyawanya untuk membawakan teratai emas api nila untuknya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, Liu Yunyan, apakah kamu benar-benar selemah ini? Kamu masih belum bisa melupakan kejadian 2 dekade yang lalu. Akademi Tianfu benar-benar membuat kesalahan dengan mengirimmu keluar. Kamu selemah ayahmu. Zhou Qin mencibir saat dia melayang ke langit. Maafkan aku, tapi orang yang akan jatuh adalah kamu. Mata Liu Yunyan berkedip-kedip kedinginan saat dia membumbung tinggi ke langit. Angin dingin di sekelilingnya membuat Zhou Qin menggigil. Kemudian, Liu Yunyan mengayunkan pedangnya 3 kali. Pedangnya berkobar dengan dahsyat, seperti semangat juangnya. Serangan Zhou Qin dihancurkan bahkan sebelum bisa mendekati Liu Yunyan. Hanya dalam 3 pedang, Liu Yunyan dengan mudah membubarkan serangan Zhou Qin. Hal ini mengejutkan Zhou Qin dan membuatnya mundur beberapa langkah. Kamu agak mampu dibandingkan dengan ayahmu yang tidak berguna. Tapi ini masih belum cukup. Zhou Qin menerkam ke depan sekali lagi saat auranya meningkat. Dia meninggalkan bayangan untuk bergerak dengan cepat, tetapi pedang Liu Yunyan bahkan lebih cepat dan dia berhasil menikamnya. Pedangnya menyilaukan seperti bintang saat mengenai Zhou Qin dan mengirimnya terbang dengan erangan kesakitan. Adegan ini membuat semua penonton terkejut.
Tapi sebelum Zhou Qin bisa mendarat di tanah, sinar pedang Liu Yunyan melesat dan menyelimuti Zhou Qin. Wajah Zhou Qin menjadi gelap dan dia tidak bisa lagi tersenyum. Dia mengalami kesulitan besar untuk mempertahankan diri sehingga dia bahkan terpaksa mundur beberapa langkah. Sialan, kamu tidak akan mengalahkanku dengan mudah. Zhou Qin meraung dan rune spiritual mulai muncul di sekelilingnya. Mereka langsung terjalin menjadi diagram spiritual. Kemudian, api deras mengalir keluar dari diagram spiritual dan menyembur ke arah Liu Yunyan. Di dalam kobaran api, Zhou Qin mulai melemparkan rentetan pukulan, setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir. Liu Yunyan menjadi tenang saat melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Zhou Qin akan kalah dalam hal rune spiritual. Tingkat diagram spiritual ini tidak ada artinya bagiku. Mata Liu Yunyan bersinar dingin saat rune spiritual yang dikaitkan dengan air mulai muncul di sekelilingnya dan membentuk tombak es di belakangnya. Detik berikutnya, tombak es itu melesat dan menciptakan lubang besar di lautan api. Tombak es itu menancap di dada Zhou Qin, menjepitnya ke tanah. Hal ini membuat Zhou Qin memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kali ini, dia tidak bisa bangkit kembali tidak peduli bagaimana dia mencoba. Hal ini mengejutkan banyak orang karena tidak ada yang menyangka bahwa Liu Yunyan akan menang dengan mudah setelah dia menenangkan emosinya. Ketika Akademi King Lu melihat adegan ini, wajah mereka menjadi muram. Tekanan tidak ada pada mereka karena mereka kalah dalam pertarungan pertama. Jika mereka kalah dalam pertarungan berikutnya, mereka akan keluar dari kompetisi. Saya mengaku kalah. Zhou Qin berteriak saat dia melihat Liu Yunyan mendekatinya. Liu Yunyan melambaikan tangannya dan menepis tombak es itu. Melihat Zhou Qin, dia berkata dengan dingin, "Enyahlah." Wajah Zhou Qin terlihat jelek saat dia berjuang untuk bangkit kembali. Dia dengan cepat kembali ke timnya. Kita menang. Mo Ling memiliki kegembiraan di matanya. Semua orang dari Akademi Tianfu juga memiliki kegembiraan di wajah mereka, kecuali Mu Sue yang mengenakan ekspresi canggung. Bab 563 Pertempuran Yang. Liu Yunyan dari Akademi Tianfu menang. Suara tetua itu terdengar sekali lagi, yang membuat semua orang terdiam sambil menunggu untuk melihat siapa yang akan bertarung selanjutnya. Pertarungan Liu Yunyan dan Zhou Qin cukup menarik, terutama dengan cara Liu Yunyan membalikkan keadaan dengan teknik pedang dan rune spiritualnya. Dengan itu, semua tekanan sekarang ada di Akademi King Lu. Lin Yun, Akademi King Lu kemungkinan besar akan mengirim Jiang Yi keluar, kata Mo Ling sambil menatap Lin Yun. Jiang Yi adalah seseorang yang berada di peringkat 10 besar dalam murid dalam sekte Qianyun. Semua pasukan tuan memiliki dasar yang dalam, jadi murid dalam mereka pada dasarnya sama dengan murid inti. Selain itu, Jiang Yi berada di peringkat 10 besar, jadi semua orang dari Akademi Tianfu berbalik untuk melihat Lin Yun dengan ekspresi serius. Awalnya, Jiang Yi seharusnya ditangani oleh Mu Sue. Bagaimanapun, mereka berdua milik pasukan tuan. Lin Yun bisa merasakan tatapan di sekitarnya dan dia bisa tahu bahwa mereka tidak optimis. Bagaimanapun juga, lawannya adalah Jiang Yi. Tapi Lin Yun tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya akan membiarkan kekuatannya membuktikan bahwa dia tidak kalah dengan para elit pasukan tuan tanah. Saya harap Anda memiliki kekuatan untuk mendukung kata-kata Anda. Akan lebih baik jika aku tidak dibutuhkan. Mu Sue menatap Lin Yun. Dia tidak optimis dengan Lin Yun, jadi akan mengejutkan jika dia menang. Sudah waktunya, kata Mo Ling. Lin Yun menganggukkan kepalanya saat dia melayang ke langit dan mendarat di atas panggung. Saat dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat Jiang Yi mendarat di atas panggung juga. Kemunculan Lin Yun telah menyebabkan keributan di daerah sekitarnya saat semua orang menatapnya. Siapa dia? Dia tidak terlihat berasal dari kota atau dari salah satu pasukan penguasa. Apakah dia pembantu Akademi Tianfu? Bukankah dia sedikit terlalu lemah? Dia bahkan tidak berada di tahap yang. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung dengan Jiang Yi? Apakah Akademi Tianfu menyerah? Dia mungkin di sini sebagai umpan meriam. Itu akan meninggalkan Mu Sue sebagai kartu truf. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang membosankan. Bisikan di sekitarnya memasuki telinga Lin Yun, tapi tidak ada perubahan pada wajahnya. Sekte Qianyun, Jiang Yi, senyum Jiang Yi saat dia memperkenalkan dirinya. Lin Yun, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Lin Yun, aku pernah mendengar tentangmu. Kata-kata Jiang Yi menarik perhatian Lin Yun saat Jiang Yi tersenyum, keanggunan bunga pemakaman, Lin Yun. Seseorang memberitahuku tentang dirimu di Sekte Qianyun. Penilaiannya terhadapmu cukup tinggi. Lagi pula, kau mengalahkannya dalam kompetisi gerbang naga. Siapa itu? Lin Yun bertanya.
Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia bergabung dengan kami hampir 3 bulan dan telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia bisa dianggap sebagai adik laki-laki saya. Aku yakin kalian berdua akan bertemu lagi di perjamuan drakonik, senyum Jiang Yi. Seseorang yang aku kalahkan, Bai Lixuan atau Zuo Yun. Atau mungkin Situ Suei. Jangan repot-repot berpikir dan perhatikan saja pertarungan kita. Seperti yang telah Anda lihat, saya akan memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Saya tidak akan memperlakukan Anda sebagai lawan yang mudah, senyum Jiang Yi saat matanya bersinar dengan aura yang mendominasi. Dia melepaskan seni kekacauan primal. Energi asal Jiang Yi mulai melonjak di atas panggung, yang menghasilkan suara gemuruh. Lin Yun juga mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan mengisi tubuhnya dengan energi asalnya. Semua orang bisa merasakan percikan api yang berasal dari mata Lin Yun dan Jiang Yi. Dengan itu, suasana tegang dengan cepat menyebar dan menyebabkan penonton di sekitarnya terdiam. Ketika aura Lin Yun dan Jiang Yi sama-sama mencapai puncaknya, Jiang Yi berhenti tersenyum. Matanya berkedip dingin dan dia menginjakkan kakinya ke tanah. Retakan dengan cepat muncul di tanah dan dia menghilang di depan mata semua orang. Lin Yun telah menyebarkan aura pedangnya di sekelilingnya. Dia menggunakan niat pedang siantiannya untuk meningkatkan inderanya. Tanpa peringatan, Lin Yun memiringkan tubuhnya dan dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya dipenuhi dengan energi asal peraknya yang meledak dan memaksa sesosok tubuh mundur ke belakang. Semua orang terkejut dengan kecepatan reaksi Lin Yun dan mereka tidak lagi meremehkannya. Mereka bisa mengetahui seberapa kuat Lin Yun dari seberapa cepat dia bereaksi. Tidak cukup cepat, senyum Jiang Yi sambil mengulurkan tangan kanannya. Sebelum Lin Yun bisa menarik tinjunya kembali, Jiang Yi meraih kepalan tangan Lin Yun dan menggenggamnya dengan kuat sebelum memutar tubuhnya. Jika Jiang Yi berhasil, maka Lin Yun akan terlempar keluar dan dia bahkan mungkin kalah dalam pertarungan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara keduanya akan begitu berbahaya. Tapi sebelum Jiang Yi bisa mengerahkan tenaganya, Lin Yun tiba-tiba melepaskan tangan kanannya dan membalas mencengkeram pergelangan tangan Jiang Yi. Dengan itu, mereka berdua memegang pergelangan tangan satu sama lain saat mereka mengerahkan kekuatan mereka sekaligus, menuangkan energi asal mereka ke lengan mereka. Kekuatan mereka seperti dua binatang purba yang saling beradu. Dengan itu, mereka berdua menemui jalan buntu saat mereka berguling-guling dengan keras di udara. Tiba-tiba, angin kencang menyapu panggung dengan ledakan yang bergemuruh saat keduanya saling berpegangan. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Mereka berdua terlalu sombong. Tapi kebuntuan itu tidak berlangsung lama karena Jiang Yi berada di atas angin karena kultivasinya. Saat Jiang Yi melepaskan energi asalnya, dia melempar Lin Yun keluar, yang menyebabkan Lin Yun jatuh ke tanah. Namun, Lin Yun mendarat dengan kuat, yang membuat banyak orang terkejut. Mereka terkejut dengan bagaimana Lin Yun melawan kekuatan itu tanpa menyebabkan kawah terbentuk di tanah. Tapi sebelum keterkejutan mereka berlangsung lebih lama lagi, dua ledakan terdengar saat Jiang Yi dan Lin Yun menyerang satu sama lain sekali lagi. Mereka berdua mulai bertarung di udara dan Jiang Yi menusukkan jari-jarinya ke tengah alis Lin Yun. Lin Yun mempertahankan ketenangannya saat dia melemparkan pukulan jari-jari Jiang Yi yang menusuk. Kekuatan yang ganas itu langsung menyebabkan ledakan besar saat Lin Yun membubarkan serangan Jiang Yi. Pada saat yang sama, telapak tangan Lin Yun membacok leher Jiang Yi. Ini membuat wajah Jiang Yi berubah saat dia menekuk lengannya untuk memblokir serangan itu. Ketika serangan Lin Yun mendarat di lengannya, itu menyebabkan ledakan gemuruh lainnya. Kemudian, mereka berdua memanfaatkan momentum untuk mulai berputar di udara. Ketika mereka berhenti berputar, mata Lin Yun dan Jiang Yi sama-sama bersinar dengan cahaya dingin saat mereka menendang kepala satu sama lain. Jika salah satu dari mereka lebih lambat, maka kepala mereka akan meledak. Bahaya dari pertarungan ini membuat bulir-bulir keringat jatuh dari dahi para penonton. Ketika tendangan mendarat, bibir Lin Yun dan Jiang Yi bergerak-gerak saat mereka berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang berbenturan di udara. Keganasan pertempuran ini membuat pertarungan antara Liu Yunyan dan Zhou Qin terlihat seperti permainan anak-anak. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji para petarung. Lin Yun dan Jiang Yi menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengincar titik-titik mematikan lawan. Pertarungan ini juga membuktikan bahwa mereka berdua memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Tidak ada yang menyangka Lin Yun akan mengeluarkan kekuatan seperti itu karena mereka tidak optimis tentang dia pada awalnya. Tapi sekarang,
Lin Yun telah membuktikan bahwa mereka semua salah dengan melawan Jiang Yi hingga menemui jalan buntu. Bahkan Musue, yang ingin melihat Lin Yun berubah menjadi lelucon, menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa sebrutal ini jika dia yang berada di atas panggung. Memikirkannya saja sudah membuat dia merasa merinding. Bab 564 Kekuatan Satu Pedang. Mereka sebenarnya seimbang. Cao Xiu dari Akademi Giok Putih terkejut dengan adegan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Akademi Tianfu benar-benar memiliki seseorang yang begitu cakap selain Musue. Ini adalah pemuda yang dia pikir bisa dengan mudah dia tekan saat itu. Inikah orang yang mempermalukan adik laki-laki saya? Kata Chen Yu dengan penuh minat. Itu dia, kata Cao Xiu. Chen Yu mengipasi dirinya sendiri dan mencibir, biarkan aku menghadapinya. Hehe, akan membosankan untuk mengalahkannya jika dia lemah. Mari kita bicarakan itu jika dia menang. Jiang Yi bukan orang yang mudah ditaklukkan, kata pemuda dengan pedang besar di belakangnya. Cao Xiu melirik orang ini. Mata orang ini agak tajam karena dia bisa tahu bahwa Jiang Yi belum mengeluarkan kekuatan penuh dari seni kekacauan primal. Jelas, ini bukan semua kekuatan Jiang Yi. Jika hanya ini yang dimiliki Lin Yun, maka cepat atau lambat dia akan kalah. Sementara ketiganya mengobrol di antara mereka sendiri, pertempuran di atas panggung menjadi lebih intens. Tangan petir. Jiang Yi mengulurkan tangan kanannya saat petir ungu mengalir di telapak tangannya. Detik berikutnya, awan petir yang tak terbatas mulai menyerbu. Fenomena menakutkan ini secara alami harus diciptakan dengan dukungan energi asal. Jiang Yi akhirnya mulai melepaskan kekuatan sejatinya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya, sebuah dengungan pedang yang brilian terdengar. Itu adalah niat pedang Xiantian yang mendekati kesempurnaan yang melonjak keluar dari Lin Yun. Ketika aura pedang Lin Yun mencapai puncaknya, pukulannya seperti pedang yang dijiwai dengan kecemerlangan perak. Saat petir ungu dan tinju perak berbenturan, energi yang dahsyat meledak. Melihat bahwa dia tidak bisa melukai Lin Yun, wajah Jiang Yi berubah. Kemudian, dia melangkah maju dan mengepalkan kedua tangannya untuk melayangkan pukulannya. Kekuatan tangan petir yang didukung oleh kultivasi di tahap yang lebih rendah sangat menakutkan. Tetapi bahkan ketika menghadapi serangan ini, tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun. Sebaliknya, semangat juang di matanya tumbuh semakin ganas saat dia membumbung tinggi ke angkasa. Karena Jiang Yi ingin bertarung, maka dia akan memberi Jiang Yi pertarungan. Keduanya mulai berbenturan dengan tinju mereka. Tabrakan antara petir dan aura pedang menciptakan ledakan yang bergema di telinga semua orang. Tangan petir kekacauan primal. Jiang Yi berteriak saat tangan kanannya mengalir dengan cahaya ungu transparan. Di saat yang sama, fenomena yang diciptakan oleh serangannya berlipat ganda 2 kali. Petir melesat turun dari langit dan membuat Jiang Yi terlihat tak terkalahkan di udara. Jiang Yi membanting telapak tangannya ke bawah saat telapak tangan ungu raksasa itu turun. Saat itu mendarat, aura pedang Lin Yun mulai runtuh. Sedetik kemudian, aura pedang Lin Yun hancur sepenuhnya. Oh sial! Hati semua orang di Akademi Tianfu jatuh. Bahkan para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi karena Jiang Yi terlalu kuat. Ini adalah fondasi sejati dari kekuatan Tuan. Betapa kuatnya. Tidak mungkin Lin Yun bisa menghadapi ini secara langsung. Diskusi meningkat di sekitarnya dan semua orang berpikir bahwa Lin Yun telah kalah. Namun, mereka semua sepertinya melupakan sesuatu. Lin Yun memanggil pedang pemakaman bunga dan pedang itu berdengung di tangannya dengan penuh semangat. Dengan cahaya dingin di mata Lin Yun, dia tersenyum sambil mengayunkan pedangnya. Dia dengan cepat mengeksekusi pedang aquaselenik bulan bercahaya. Saat Lin Yun menghunus pedangnya, aura pedangnya mulai terkumpul saat niat pedang Xiantiannya membumbung tinggi ke langit dalam bentuk sinar pedang perak. Sinar pedang itu seperti bulan yang menyilaukan yang langsung menembus telapak tangan ungu, menyebabkan retakan muncul. 7 langkah mendalam sayap gagak emas. Lin Yun merentangkan kedua tangannya saat dia melayang ke langit menuju telapak tangan ungu raksasa itu. Tak lama kemudian, telapak tangan itu hancur saat aura menakutkan menyebar. Dengan awan debu yang membumbung tinggi, samar-samar semua orang bisa melihat sesosok tubuh yang jatuh ke tanah. Pemakaman bunga, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Jiang Yi terbatuk-batuk karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan begitu kuat setelah menghunus pedangnya. Tidak hanya dia, tapi tidak ada seorang pun di sini yang membayangkan bahwa Lin Yun akan begitu kuat. Mata Jiang Yi berkilat karena terkejut. Teman Lin Yun dari Kekaisaran Qin yang agung mengatakan bahwa Lin Yun benar-benar berbeda saat dia menghunus pedangnya. Sepertinya hal itu benar. Kurasa aku harus menggunakan kekuatan penuhku.
Menjadi murid dari Sekte Qianyun tidak memberiku keuntungan apapun untuk melawannya, senyum Jiang Yi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di saat berikutnya, matanya berkobar dengan api. Jejak darah mulai muncul di wajahnya yang pucat saat dia mendorong seni kekacauan primal sampai batasnya. Kemudian, pupil matanya menjadi intens seperti api. Bersamaan dengan itu, cahaya terang mulai menyebar dan semua orang bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya Jiang Yi. Itu adalah transformasi primal Chaos 9. Ini harus menjadi transformasi pertama. Seni kekacauan primal benar-benar istimewa karena reputasinya dikenal luas di domain selatan kuno. Kudengar kalau teknik kultivasi ini sangat menakutkan dan transformasi pertama bisa melipat gandakan kekuatan fisik dan energi asal penggunanya. Legenda mengatakan bahwa setelah mencapai transformasi ke-9, seseorang dapat menghancurkan sebuah kota dengan satu jentikan. Sepertinya Jiang Yi semakin serius sekarang. Semua orang di sini bisa tahu betapa menakutkannya teknik kultivasi ini. Jadi ketika mereka melihat Jiang Yi menggunakan transformasi pertama, wajah mereka menjadi muram. Saya menebak dengan benar. Bagaimanapun, Jiang Yi telah mengembangkan seni kekacauan primal hingga tahap ke-8, kata Cao Xiu dari Akademi Giok Putih. Chen Yu berbicara tanpa ada perubahan pada wajahnya, dia memang layak berada di peringkat 10 besar di antara murid dalam Sekte Trigram Awan. Beruntung saya tidak harus menghadapinya. Namun, pemuda dengan pedang besar, Luo Shen, tidak ada perubahan pada wajahnya karena dia sudah menduga hal ini. Namun, dia tidak optimis Lin Yun bisa mengalahkan Jiang Yi. Maafkan aku. Kamu mungkin bisa mengungguli saya dalam waktu setengah tahun, tapi saya tidak punya pilihan sekarang karena saya harus menang. Kamu harus menyerah, kata Jiang Yi dengan tenang setelah dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Suaranya tenang, tapi semua orang bisa mendengar kepercayaan diri dan kebanggaan mutlak dalam nadanya. Dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Menyerah. Kau bisa mengatakan itu lagi setelah melihat ini, senyum Lin Yun sambil mengayunkan tangan kanannya untuk mengeksekusi pedang guntur tuanku. Kilat yang cemerlang membutakan penglihatan semua orang. Ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka beberapa saat kemudian, semua wajah mereka berubah karena ada jurang besar yang membentang dari kaki Lin Yun sampai ke Jiang Yi. Ketika mereka melihat Jiang Yi, mereka menyadari bahwa api di sekelilingnya telah mereda di bawah serangan ini. Auranya juga telah mencapai titik terendah. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana Lin Yun menyerang, tetapi bagi mereka yang bisa, mereka sangat terkejut. Wajah Jiang Yi pucat saat tangan kanannya mulai bergetar hebat dan jantungnya berdenyut. Dia tahu bahwa Lin Yun telah melewatkan serangan ini dengan sengaja. Lin Yun telah melatih pedang tuan ke jurus kedua, jadi dia bisa mengendalikan jurus pertama sesuai keinginannya tanpa perlu mengumpulkan energinya. Jika Lin Yun repot-repot mengumpulkan energinya, maka kekuatan pedang ini akan semakin mengerikan. Masih belum cukup, kata Lin Yun saat awan petir yang tak terbatas mulai berkumpul di atasnya. Detik berikutnya, awan petir itu membentuk pusaran yang terbentuk menjadi seekor naga yang masuk ke dalam tubuh Lin Yun. Aku menyerah, kata Jiang Yi sambil menggertakkan giginya dengan keterkejutan di matanya. Terima kasih untuk pertarungannya, kata Lin Yun sambil membubarkan serangannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Jiang Yi akhirnya akan menyerah. Bab 565 tumbang. Semua orang menatap Lin Yun dengan keterkejutan di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun bisa mengalahkan Jiang Yi, yang mengeluarkan transformasi 9 kekacauan primal. Lebih jauh lagi, Jiang Yi adalah orang yang menyerah. Mereka masih terpesona oleh keanggunan pertarungan Lin Yun dan mereka tidak bisa menenangkan diri. Semua orang dari Akademi Tianfu, kecuali Mu Sue yang tersenyum pahit, memiliki kegembiraan di wajah mereka. Pedang terakhir Lin Yun tidak hanya mengalahkan Jiang Yi, tapi juga menamparkan wajah Mu Sue dan menghancurkan semua harga dirinya. Jadi bagaimana jika dia berasal dari kekuatan Tuan? Bahkan Jiang Yi, yang berada di antara 10 murid dalam Sekte Qianyun, telah mengaku kalah. Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa dia tidak lebih kuat dari Jiang Yi. Aku hampir lupa kalau dia juga seorang pendekar pedang, senyum Liu Yunyan saat dia mengingat betapa perkasanya Lin Yun saat dia melihat kembali ke Danau Indigo Sol dengan pedang pemakaman bunganya. Kami benar, celetuk Tang Yu sambil mengelus jenggotnya. Dia adalah salah satu dari mereka yang mendukung Lin Yun. Sekarang Lin Yun telah mengungkapkan kekuatannya, tidak ada satupun dari para tetua yang menentangnya yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Orang itu sedikit menakutkan. Chen Yu dari Akademi Giok Putih memiliki keterkejutan di wajahnya. Selain dia, pemuda yang membawa pedang besar, Luo Shen, adalah yang paling terkejut.
Sebelum dia bergabung dengan Akademi Giok Putih, dia telah mengalami kekalahan besar di tangan murid Sekte Qianyun dan hampir mati. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun bisa memaksa Jiang Yi untuk mengakui kekalahan. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Dari mana dia berasal? Akademi Tianfu benar-benar mengundang penolong yang kuat kali ini. Tetua Akademi Giok Putih semuanya mengenakan ekspresi serius. Mereka tidak pernah membayangkan kalau Akademi Tianfu akan menjadi lawan terkuat mereka selain Akademi Zilu. Tapi karena itu hanya Lin Yun, mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah diskusi singkat, mata Cao Xiu bersinar dingin dan dia mencibir, serahkan anak nakal itu padaku. Aku bisa menggunakan dia untuk melatih kemampuanku sebelum menantang Cao Zhen. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Jiang Yi telah menghilangkan seni kekacauan primal dan ditinggalkan dengan wajah pucat. Jiang Yi sangat terkejut dengan pedang Lin Yun dan dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika Lin Yun mengarahkan pedang itu padanya. Memikirkan bagaimana dia dengan percaya diri meminta Lin Yun untuk menyerah, dia langsung merasa canggung. Dia tersenyum pahit, kamu persis seperti yang digambarkan temanmu. Kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Meskipun Jiang Yi tidak pernah meremehkan Lin Yun, dia masih menghadapi Lin Yun dengan kebanggaan sebagai seorang jenius dari kekuatan penguasa. Kemudian lagi, dia tidak bisa disalahkan untuk itu karena 9 pasukan Tuan adalah raksasa di domain selatan kuno. Kemanapun murid-murid ini pergi, mereka akan menerima penghormatan. Kebanggaan telah mengakar di tulang Jiang Yi dan itu tidak bisa diubah. Lin Yun tidak membenci Jiang Yi karena Jiang Yi menghadapinya secara terbuka. Namun, dia penasaran dengan teman yang disebutkan oleh Jiang Yi. Kamu ingin tahu siapa temanmu itu, kan? Jiang Yi tersenyum. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku bisa memberitahumu bahwa orang ini telah memikirkanmu. Dia dengan cepat menjadi kuat dan diterima sebagai murid pribadi dari seorang tokoh besar saat dia bergabung. Aku akan menunggunya, kata Lin Yun. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menunggu. Bagaimanapun juga, pada akhirnya dia akan mengetahuinya selama perjamuan Dracula. Aku yakin Akademi Tianfu mengundangmu untuk berurusan dengan Cao Zhen, tapi kau juga harus berhati-hati dengan Akademi Giok Putih. Cao Xiu bukanlah lawan yang mudah dan kamu tidak akan berhasil jika kamu ceroboh, senyum Jiang Yi sambil menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Lin Yun berpikir keras karena Jiang Yi sepertinya tidak menempatkan Akademi Awan Mengalir di matanya. Apakah dia begitu yakin Akademi Giok Putih bisa mengalahkan Akademi Awan Mengalir? Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Cao Zhen dari Akademi Zilu yang sedang bermeditasi dengan mata terpejam. Dia sepertinya tidak berniat untuk membuka matanya. Sepertinya dia tidak peduli siapa lawannya. Bahkan, seluruh anggota Akademi Zilu juga tenang dan tenang. Apakah Cao Zhen benar-benar menakutkan seperti rumor yang beredar? Lin Yun mengumpulkan pikirannya dan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, senyum Tang Yu sambil berdiri bersama Mo Ling dan yang lainnya. Mereka sangat menghormatinya. Bagaimanapun, berkat Lin Yunlah mereka bisa memenangkan pertempuran ini dengan begitu indah. Selamat. Saya akui bahwa saya telah melakukan kesalahan, kata Mu Sue saat dia datang. Lin Yun mengusap hidungnya dan tersenyum, jangan khawatir. Aku tahu kau akan mengakuinya. Mu Sue memelototi Lin Yun, kamu benar-benar sombong seperti biasanya. Tapi aku tidak menaruh dendam padamu karena kau telah mengalahkan Jiang Yi. Mo Ling tersenyum, baiklah, saatnya Akademi Awan Mengalir dan Akademi Giok Putih bertarung. Jika tidak ada yang salah, kemungkinan besar Akademi Giok Putih yang akan menang. Semua orang dari Akademi Tianfu melihat ke panggung dengan serius. Akademi Giok Putih adalah musuh kuat yang menghalangi mereka. Mo Ling berbicara dengan ekspresi serius, Cao Xiu dari Akademi Giok Putih sangat kuat, belum lagi ada juga Luo Shen. Yang satu adalah seorang jenius yang mengerikan dari Sekte Api Hitam, sementara yang lain adalah seorang kultivator pengembara yang mereka rawat. Ditambah lagi, kita tidak tahu apa-apa tentang Luo Shen. Luo Shen, pemuda aneh dengan pedang besar itu. Lin Yun menoleh ke arah Luo Shen dan Cao Xiu. Mereka benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa mengatakan bahwa keduanya setidaknya berada pada level yang sama dengan Jiang Yi. Bahkan, Cao Xiu mungkin lebih kuat dari Jiang Yi. Jika tidak, Jiang Yi tidak akan begitu waspada terhadapnya. Beberapa saat kemudian, pertempuran antara Akademi Giok Putih dan Akademi Awan Mengalir dimulai. Akademi Giok Putih mengirim Luo Shen untuk pertempuran pertama dan dia keluar dengan pedang besar yang sangat besar. Karena ukurannya, para penonton bertanya-tanya apakah Luo Shen benar-benar bisa mengayunkannya.
Hasil dari pertempuran itu mengejutkan semua orang. Luo Shen tidak hanya mampu mengayunkan pedangnya, tetapi pedang itu bergerak dengan sangat lincah di bawah kendalinya. Setiap serangan membuat wajah peserta Akademi Awan mengalir berubah menjadi jelek seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. 5 jurus kemudian, peserta dari Akademi Awan mengalir dikirim terbang. Ketika dia mendarat di tanah, dia tidak bisa lagi bangun dan wajahnya pucat. Semua orang terkejut dengan betapa cepatnya pertempuran ini berakhir. Wajah-wajah dari pihak Akademi Tianfu juga menjadi muram saat Mo Ling berbicara, ini pasti bidak catur yang sengaja dipersiapkan oleh Akademi Giok Putih. Gaya bertarungnya aneh, jadi kalian akan kalah jika tidak bisa menerima serangan pertamanya. Mo Ling berhasil mengumpulkan beberapa petunjuk dari pertarungan itu. Lin Yun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Di matanya, sangat disayangkan pertarungan itu berakhir terlalu cepat karena dia bisa saja mengamati Luo Shen lebih banyak lagi. Pertarungan kedua cukup mengejutkan karena Akademi Giok Putih mengirimkan Chen Yu, bukan Cao Xiu. Berdasarkan informasi Mo Ling, Chen Yu mungkin yang terlemah dari Akademi Giok Putih. Hal ini juga membuat banyak orang terkejut karena tidak ada yang menyangka bahwa Akademi Giok Putih akan mengirim Chen Yu untuk menghadapi seorang murid dari kekuatan Tuan. Tetapi metode yang paling konservatif adalah menggunakan yang terlemah dalam tim untuk melelahkan petarung terkuat pihak lain. Dengan Cao Xiu yang terakhir, secara praktis ditakdirkan bahwa Akademi Giok Putih akan menang. Tapi hasilnya mengejutkan semua orang sekali lagi. Yang terlemah di antara ketiganya benar-benar mengalahkan pembantu Akademi Awan mengalir. Akademi Giok Putih sedikit terlalu menakutkan. Chen Yu yang paling lemah sebenarnya sangat kuat. Jangan lupa bahwa masih ada Cao Xiu. Akademi Giok Putih tampaknya akan mengejar kejuaraan. Siapa tahu, mereka bahkan bisa merebutnya dari Akademi Zilu. Haha, ini menarik. Akan lebih sulit bagi Akademi Tianfu untuk mempertahankan rune dewa yang tidak lengkap itu. Para penonton menjadi lebih bersemangat ketika mereka melihat ini. Mereka bisa membayangkan pertarungan sengit antara Akademi Tianfu dan Akademi Giok Putih. Setelah Chen Yu mengalahkan lawannya, dia menatap Lin Yun dengan ketakutan. Dia mengangkat alisnya dengan senyum menakutkan yang penuh dengan provokasi. Ini akan menjadi sulit. Tang Yu memasang ekspresi serius. Baik Mo Ling maupun Liu Yunyan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana duka perlahan menyebar di Akademi Tianfu, menghapus kegembiraan dari kemenangan Lin Yun. Mereka mengharapkan Akademi Giok Putih menjadi kuat, tapi tidak sekuat ini. Bahkan Musue yang percaya diri menjadi diam karena dia tahu bahwa kemungkinannya untuk mengalahkan Chen Yu atau Luo Shen lebih rendah dari 60%. Moral di antara Akademi Tianfu mulai runtuh pada saat ini karena mereka tidak mampu menerima kekalahan lagi.